bulan-bulan mulia. Bulan-bulan mulia itu ada bulan-bulan yang lain. Ada bulan Ramadan. Dikatakan bulan Ramadan memiliki keabdalan yang luar biasa juga. Tetapi salah satu yang saat ini di mana kita sudah mulai berkehidupan di dalamnya adalah bulan Dzulhijjah. Maka kita akan batasi pembicaraan kita tentang menyambut kemuliaan bulan Dzulhijjah, tentu untuk meraih berbagai kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan bulan Dzulhijjah sebagai bulan mulia. Di antara satu bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai Afdalul Ayyam, merupakan hari-hari yang sangat-sangat abdal. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai sumpahnya. Ia bersumpah wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan juga demi malam-malam yang 10. Sebagian besar para ulama tafsir itu menafsirkan asr di situ adalah asrun min Dzulhijjah, ya, ay asyaratu ayyam min Dzulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Nah, inilah hari-hari yang sangat mulia itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan bukti nyata kepada kita, ia jadikan 10 hari itu sebagai sumpahnya. Ini menjadi bukti bahwa ia merupakan hari yang mulia. Kemuliaan satu hari yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasul itu memberikan makna ada sisi-sisi yang berbeda hari itu dengan hari-hari yang lain, terutama apa yang akan menjadi bekal pemikiran, bahan pemikiran oleh kita dalam melihat hari-hari yang mulia itu. Antara lain pada hari-hari mulia itu Allah berikan kekhususan di dalam memberikan nilai amal ibadah bagi kita bersama. Termasuk 10 hari pertama ini luar biasa. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau katakan secara tegas, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Jadi tidak ada satu hari pun di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah ketimbang hari-hari yang lain. Itulah hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Oleh sebab itu para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah? Tidakkah jihad itu merupakan amal yang paling abdal yang bisa mengalahkan apa yang Rasulullah sampaikan?" Baginda Nabi secara tegas katakan, "Walal jihad fisabilillah." Tidak juga bisa dikejar kemuliaan 10 hari itu oleh jihad fisabilillah, kecuali baru bisa terkejar illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Baru bisa terkejar kalau ada seorang pejuang mujahid dalam Islam keluar berperang membela agama yang membawa diri dan harta bendanya, kemudian ia tidak kembali dengan keselamatan, dengan kesehatan, dengan ia kemudian pulang justru tidak membawa sesuatu pun, ya, ia justru bahkan bisa menjadi syahid. Nah, itulah yang bisa menandingi kemuliaan amaliyah kita pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nah, inilah saudara-saudaraku rahimakumullah yang patut kemudian menjadi pendorong bagi saya dan kita bersama untuk memanfaatkan, untuk merebut kemuliaan di sisi Allah dengan menyambut dan mengisi kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai macam amal saleh. Saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya muliakan, ada beberapa amaliyah yang patut kita catat dan kita kembangkan ya saat ini. Antara lain ini untuk mengingatkan kita bersama insyaallah bagi umat yang selalu berada di majelis taklim, para tuan guru kita, para kiai, para asatidz sudah menyampaikan tentang
puasa tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan Saumu Yaumi Arafah. Nah, di dalam sebuah riwayat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau katakan, ia optimis sekali puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah yang kita sebut dengan Saum Yaumi Arafah itu bisa menjadi yukafir, menjadi penghapus terhadap segala dosa-dosa kita, yakni 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Jadi 2 tahun dari muka ke belakang itu kita diampuni. Ya tentu dengan persyaratan kalau pelaksanaan Saum Yaum Arafah itu dikerjakan dengan ikhlasun niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus kita ambil dari Saum Yaum Arafah ini? Saudara-saudaraku rahimakumullah, ini memberikan makna ke belakang. Begitu mulianya tanggal 10 Zulhijjah, di mana tanggal 9 itu sangat mulia, kita disunahkan berpuasa. Di samping tanggal 10-nya juga mulia sekali tanggal 9 itu. Karena apa? Tanggal 9 itu merupakan Yaum Arafah, hari wukufnya para hujjaj ya di padang Arafah. Padahal Nabi katakan al-hajju Arafah, bahwa haji itu sangat bergantung kepada pelaksanaan wukuf di Arafah. Nah, ada beberapa sisi yang patut menjadi bahan renungan kita bersama. Kita muliakan tanggal 9 Zulhijjah karena ia merupakan hari wukuf di Arafah. Begitu juga tanggal 10 Zulhijjah ia kita muliakan sebab apa? Tanggal 10 merupakan Idul Adha, ya, pelaksanaan hari raya kurban, di mana kita disunatkan untuk berkorban. Jadi ada beberapa rangkaian ibadah mulia pada tanggal 9 dan 10 itu. Nah, sehingga kita yang tidak berhaji disunahkan kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa begitu mulia? Ya, satu sisi saudara-saudaraku rahimakumullah, ia merupakan pelaksanaan dari ibadah haji yang menentukan berhajinya orang atau tidak. Itu adalah wukuf tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Sekali lagi Nabi sampai katakan al-hajj Arafah. Haji itu sangat bergantung kepada bisa tidaknya terlaksananya wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu terlaksana pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, apa yang bisa kita lihat itu merupakan sebuah pertemuan besar umat Islam, di mana ada beberapa rangkaian ibadah-ibadah besar, di mana umat Islam harus menjalin sebuah hubungan harmonis antar sesama. Ya, pertama ada ajaran yang sangat-sangat diberikan penegasan dalam berbagai riwayat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat berjamaah. Salat berjamaah itu merupakan satu wujud ajaran baginda Nabi di mana terkait salat berjamaah dengan kehidupan sosial kita. Kalau dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, selalu masyarakat itu hadir dalam pelaksanaan salat berjamaah dan bersama orang lain di situ, ya, maka akan terjadi hubungan yang harmonis antar mereka. Sebab apa? Dalam ajaran yang disampaikan oleh para ulama mengulas salam kita ke kanan, ya, pada saat kita mengakhiri salat kita mengucapkan assalamualaikum ke kanan. Itu merupakan pertama kata ulama ucapan salam kita kepada para malaikat yang ada di sebelah kanan kita. Yang kedua ucapan salam kita kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan kita. Tapi begitu kita salam ke kiri, itu merupakan jawaban terhadap salam saudara kita yang di sebelah kiri kita. Jadi ini saja kalau kita hayati bersama merupakan satu bentuk di mana umat ini tidak boleh tidak saling tegur sapa, tidak boleh saling putus silaturahim. Oleh sebab itu saya punya kebanggaan tersendiri para alumni. Kalau alumni kemudian bikin acara seperti ini melibatkan kami-kami yang ada di pondok. Ada media silaturahim antara kami dengan semua alumni. Ya, kami selalu menyempatkan diri, asal ada acara dari alumni, kami selalu siapkan diri untuk apa? Supaya tetap terjadi hubungan.
Lebih-lebih kalau melihat ajaran agama, para alumni, hubungan antara guru dengan murid itu hubungan yang permanen. Sepermanen hubungan orang tua kandung yang melahirkan dengan anak. Sepermanen itu hubungan itu. Itu dalam pandangan para ulama kita. Tentu ada batasan-batasannya. Tentu ini bisa dikaji dalam berbagai kitab.